Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal luar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang dimaksud obat luar di sini adalah obat yang digunakan tidak melalui mulut ya, atau tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, contohnya adalah yang bentuknya semi padat. Obat luar ini contohnya salep atau unguentum, ada krim, pasta, gel, serata, liniment, ada serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Sementara yang bentuknya sediaan cair, ada gargarisma atau gargle, obat kumur, colutorium, cuci mulut, walaupun masuk ke dalam mulut, tetapi sediaan ini termasuk obat luar karena tidak masuk atau ditelan ke dalam pencernaan. Kemudian juga ada colunarium, obat cuci hidung, ada collyrium, obat cuci mata. Yang berbentuk tetes cairan diantaranya adalah gute nasales, tetes hidung, gute ophthalmic, tetes mata, gute auricularis, tetes telinga, dan gute oris, tetes mulut. Juga ada obat cair lain yang termasuk obat luar, ada oles bibir, yaitu larutan steril untuk membersihkan luka atau irigasi, ada enema, levemin atau krisma, yaitu cairan yang dimasukkan ke dalam rektal atau dubur. Kemudian ada dos, yaitu larutan vagina. Dan ada sediaan obat suntik atau dikenal dengan injeksi atau sediaan parenteral. Nah, untuk pembuatan jurnal obat luar, kita akan menggunakan buku jurnal yang bersampul warna biru ya. Kemudian untuk format atau urutan langkah-langkah pembuatan jurnal itu sama saja dengan jurnal untuk obat dalam, hanya etiket digunakan etiket warna biru yang ada tulisan obat luarnya. Nah, kita akan mulai dengan membuat sediaan obat luar yang berbentuk serbuk tabur atau sediaan serbuk tabur, atau bahasa latinnya adalah pulvis aspersorius. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui teori dasar dari serbuk tabur ini. Serbuk tabur ini harus bebas dari butiran kasar, jadi harus halus, sehingga pada pengerjaan akan diayak dengan ayakan yang sangat halus, yaitu ayakan 100 mes. Nah, kemudian karena serbuk tersebut diayak, untuk mengatasi kehilangan serbuk karena proses pengayakan ini, maka pada penimbangan angkanya dilebihkan 10% dari yang tertulis di dalam resep. Nah, sebagai pembawa di dalam serbuk tabur ini digunakan talak atau kaolin. Atau kaolin itu nama lainnya bolus aba. Nah, talak dan kaolin yang digunakan itu harus bebas dari 3 bakteri, yaitu bakteri Clostridium tetani, Clostridium wellesi, dan Bacillus anthracis. Dan dengan demikian harus disterilkan dengan cara D. Menurut FI3 itu cara sterilisasi dengan pemanasan kering atau menggunakan oven. Kemudian di dalam resep serbuk tabur kadang-kadang digunakan juga seng oksida. Seng oksida ini harus diayak terlebih dahulu sebelum ditimbang dengan ayakan ukuran 100 mes. Nah, karena dalam waktu praktikum yang sangat sempit tidak memungkinkan dilakukan sterilisasi terhadap talak, maka biasanya dilakukan usul, yaitu menggunakan talak yang sudah disterilkan. Nah, ini ada catatannya, jika yang digunakan sebagai pembawa itu dalam resep adalah dimintanya kaolin, maka di teori ditulis sama dengan halnya dengan talak ya teorinya. Kemudian penimbangan ditambahkan 10%, dan untuk serbuk yang berlemak, jika ada adif lainnya dalam resepnya, maka serbuk ini tidak diayak dengan ayakan 100 mes, tetapi dengan menggunakan ayakan nomor 44 yang lebih kasar. Pada catatan pengerjaan ada beberapa zat yang pengerjaannya khusus, diantaranya asam salisilat. Ini merupakan serbuk ringan yang mudah terbang dan kadang-kadang membuat kita menjadi bersin. Maka serbuk ini harus dibasahi dulu menggunakan etanoloum, yaitu etanol 95%. Lalu karena basah dikeringkan dengan zat inert atau di sini misalnya talkum sebelum dicampur zat yang lain. Nah, jika ada kampora, mentol, asam benzoat juga merupakan kristal, maka pada pengerjaannya masing-masing harus dilarutkan dulu dengan etanoloum lalu dikeringkan dengan zat inert atau talkum, misalnya di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika ada obat keras ini tidak ikut diayak dan ditambahkannya terakhir setelah semua obat yang lain diayak ukuran 100 mes. Jadi dalam perhitungan obat ini tidak ditambahkan 10% karena tidak ikut diayak. Kemudian berikutnya adalah sulfur, sudah 3 jenis. Kita menggunakan usulnya biasanya menggunakan sulfur precipitatum atau sulfur PP atau belerang susu atau belerang endap ya. Nah, ciri khasnya adalah sulfur ini dalam pengerjaan tidak ikut diayak juga karena dapat menimbulkan muatan listrik statis
dengan benang ayakan ya, khususnya ayakan yang terbuat dari benang sutra. Jadi pada perhitungan tidak ditambahkan juga 10%, dimasukkan terakhir setelah serbuk kain diayak. Yang berikutnya adalah formalin. Formalin ini adalah larutan formaldehid. Nah, pada pengerjaan larutan itu diusulkan diambil bentuk padatnya yaitu paraformaldehid, sehingga perhitungannya dikalikan 36% sebagai kandungan paraformaldehid dalam formalin, yaitu 36%. Dan pada pengerjaan tidak ikut diayak, tidak ditambahkan 10% dan dimasukkan terakhir setelah serbuk lain diayak ya, sama dengan sulfur caranya ya. Kita masuk kepada contoh resep serbuk tabur yang pertama ya. Nah, ini contoh resepnya. Kita lihat di sini ada asam salisilat diminta diambil mentol dalam bentuk persen. Kemudian ZNO 2 gram dan ditambahkan talak, kata perintahnya adalah sampai 30 gram. Jadi di sini sebagai catatan pertama adalah total serbuk yang diminta adalah 30 gram. Nah, sehingga perhitungan bahannya mudah. Angka-angka yang dalam persen kita kalikan terhadap berat totalnya. Seperti di sini asam salisilat 4/100 kali 30 gram. Kemudian mentol 0,5/100 kali 30 gram. Sementara yang sudah langsung angka seperti ini seng oksida langsung ditulis 2 gram. Nah, talkum itu bagaimana menghitungnya? Di sini kata-katanya talkum ad. Ad ini artinya sampai. Jadi tambahkan sampai 30 gram talak. Jadi talak ini merupakan bobot sisa dari perhitungan yang di atas. Nah, jadi 30 gram dikurangi angka-angka hasil yang perhitungan pertama tadi ya, yang warna biru ini. Nah, sehingga diperoleh talak hasilnya segini. Nah, langkah berikutnya jangan lupa penimbangan itu harus dilebihkan 10% karena serbuk-serbuk ini akan diayak ya. Sehingga angka-angka yang tadi sudah dihitung, lakukan penambahan 10% seperti ini caranya ya. 1,2 gram ditambahkan 1,2 gram dikali 10%. Nah, ini penambahan kelebihannya ini kalau dikalikan hasilnya 0,12. Jadi 1,2 gram ini ditambahkan 0,12 gram untuk mencegah kehilangan karena ayakan. Maka yang ditimbang adalah 1,32 gram. Cara yang sama dilakukan terhadap mentol seperti ini, ZNO dan talkum. Nah, angka yang setelah ditambahkan 10% ini yang berwarna merah kita salin di dalam penimbangan. Jadi yang ditimbang ini adalah yang angka yang sudah dilebihkan 10% ya. Nah, teknik pembuatannya seperti tadi ada pengerjaan khusus untuk asam salisilat, harus ditambahkan dulu etanol beberapa tetes, gerus sampai larut. Tambahkan sedikit talkum untuk mengeringkannya, gerus homogen, sisihkan, dikeluarkan dari mortir. Nah, kemudian masukkan berikutnya mentol dengan cara yang sama seperti asam salisilat. Nah, setelah larut dan kering dengan talkum, maka campuran yang nomor 1 digabung ya. Digerus sampai homogen, baru ditambahkan zinc oxide. Nah, ingat zinc oxide ini sebelum ditimbang harus diayak dulu. Jadi mengayak dulu baru menimbang sesuai dengan permintaan yaitu 2,2 gram. Kemudian digerus sampai homogen, tambahkan sisa talkum yang belum terpakai. Tadi kan sebagian dipakai untuk mengeringkan ya. Gerus homogen, kemudian kumpulkan serbuk. Nah, serbuk yang sudah jadi ini diayak dengan ayakan ukuran 100 ya. Nah, kemudian barulah ditimbang sesuai dengan permintaan resep yaitu 30 gram. Seperti ini, timbang serbuk 30 gram. Nah, jadi ini yang dimasukkan ke dalam pot serbuk, lalu beri etiket dan label. Signa jangan lupa. Nah, ini UE itu usus externus, artinya untuk pemakaian luar ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan kepada contoh yang ketiga resepnya ya. Nah, maaf, yang kedua dulu ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini sama resepnya, hanya di sini tidak tertuliskan talaknya ya, pembawanya tidak dituliskan. Ada perintah campur dan buatlah serbuk tabur sebanyak 20 gram. Nah, ini artinya di sini ketika kita menghitung total ini dari persen ini seperti perhitungan dalam resep 1 caranya, maka nih angka yang biru ini hasil yang belum ditambahkan 10% itu pasti angkanya kurang dari 20 gram. Nah, untuk mencapai angka 20 gram ini tentunya harus ada zat tambahan lain atau pengisi atau pembawa di sini ya. Nah, kita usulkan talak sebagai pembawa. Nah, sehingga talaknya dihitung 20 gram dikurangi angka-angka yang belum ditambahkan 10% ya. 20 gram dikurangi angka yang belum ditambahkan 10% sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah selesai barulah tambahkan 10% dari tiap komponen.
Jadi biar tidak salah, 10%-nya setelah menghitung talak ya. Kemudian prosedurnya sama saja, ini hanya beda di sini ya, tanpa ditulis atau tidak dituliskan bagian pembawanya ya. Nah, di sini timbang serbuknya 20 gram sesuai dengan permintaan. Oke, kita lanjutkan kepada contoh resep ketiga. Nah, di sini juga sama dengan resep kedua, cuma di sini ada sulfur. Sulfur ini adalah zat belerang, ada 3 jenis, biasanya diusulkan menggunakan sulfur PP. Nah, di sini juga talaknya tidak ditulis, maka diusulkan talak sebagai pembawa. Nah, ini sama perhitungannya, bedanya di sini sulfur ketika dihitung tidak dilanjutkan dengan penambahan 10% ya. Seperti itu saja bedanya. Nah, sehingga ini sulfur ini kan nanti ditambahkan terakhir pada prosedur setelah semuanya masuk zat, kemudian kumpulkan serbuk diayak. Nah, kemudian kan akan ditimbang. Sementara sulfur belum masuk, jadi berapa yang ditimbang? Total yang diminta kan 20 gram. Sementara di sini sulfur nanti akan dimasukkan sebanyak 0,2 gram, sehingga dalam perhitungan lain kita tulis serbuk yang ditimbang 20 gram dikurangi berat sulfur yaitu 19,8. Ini kita salin angkanya ke teknik pembuatan di sini. Nah, setelah itu barulah ditambahkan sulfur sebanyak 0,2. Jadi nanti total genapnya adalah 20 gram sesuai dengan permintaan ya. Kita lanjutkan kepada resep keempat. Nah, pada resep keempat ini bedanya talaknya ini tidak ada kata-kata ad atau sampai. Jadi talaknya sudah jelas diambilnya 13 gram. Dan di sini juga tidak dituliskan berapa serbuk totalnya. Nah, jadi angka persen ini dikalikan kemana? Totalnya tidak ada. Nah, di sini untuk resep seperti ini kita kalikan kepada angka yang sudah jelas di sini yaitu 15 gram. Nah, cuma ini bukan 100%-nya, ini yang ini 100% itu kan total. Jadi 4-nya tidak 4/100 lagi. Nah, caranya adalah kita ingin mengetahui yang 15 gram ini berapa persen. Kita hitung dulu yang persen digabung jadi 5%, sehingga yang 15 gram ini adalah 100% dikurangi 5% yaitu 95%. Nah, sehingga perhitungannya seperti ini. Jadi bukan 4/100 lagi, tapi 4/95 kali 15 gram ya. Caranya sama, hanya ini saja bedanya di sini. Nah, kemudian kita akan menghitung total serbuk yang akan ditimbang. Total serbuk ditimbang karena di sini belum diketahui angkanya seperti resep yang sebelumnya. Kita akan menghitung dengan menjumlahkan angka-angka yang belum ditambahkan 10%. Nah, ini ya. Nah, ini akan disalin ke teknik pembuatan total serbuk yang ditimbang. Yaitu saja bedanya, pernya tidak per 100 ya. Jadi per persen yang sisanya ini dan dikalikannya tidak terhadap berat total tapi terhadap berat yang diketahui. Untuk serbuk tabur yang kelima adalah di sini hampir sama dengan sulfur, di sini formalin ya yang tidak ditambahkan 10%. Nah, di sini teorinya larutan formalin itu adalah diganti dengan paraformaldehid, bentuk padatnya dikali 36%. Ini angka 36 ini diambil dari tengah-tengah kandungan formaldehid di dalam formalin yaitu 34 sampai 38 ya. Perhitungannya sama dengan cara sulfur, hanya di sini bedanya pada saat perhitungan formalin setelah menghitung formalin sampai dengan angka ini, maka ditulis diganti paraformaldehid dikali 36%. Nah, ini seperti ini. Jadi angka ini yang diambil nanti ke penimbangan. Ya. Dan ingat tidak ditambahkan 10%. Nah, karena ditambahkan terakhir, maka pada saat penimbangan serbuk total, nah, angka yang diminta dokter ini 20 gram dikurangi terhadap angka paraformaldehid yang akan ditambahkan terakhir. Hasilnya 19,784. Nah, seperti ini. Barulah setelah ditimbang serbuk ini, paraformaldehidnya dimasukkan terakhir ya. Oke. Nah, sebagai latihan, silakan kerjakan resep berikut ini untuk pertemuan pertama. Nah, untuk absen ganjil mengerjakan resep yang ini, genap ini, nanti minggu depannya ditukar ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya setelah resep ganjil genap ini dikerjakan keduanya ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami cara pengerjaan resep obat luar ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti didiskusikan dengan kami ya. Mudah-mudahan kalian bisa banyak belajar. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.